Selamat pagi Tribuners, selamat pagi pemirsa Banjarmasin Post Group. Kembali bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post Group. Saat ini saya berada di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Disnakerin Kabupaten Tanah Lot Provinsi Kalimantan Selatan. Pemirsa, Disnaker merupakan salah satu kantor layanan publik karena tentunya juga antara lain memberikan layanan pengurusan kartu kuning atau pencari kerja. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi layanan di kantor ini, kita ajak Anda untuk melihat suasana di kantor Disnakerin Tanah Laut. Halaman dari kantor Disnakerin Tanah Laut. Ini pintu utama pemirsa ke ruang front office layanan di bagian depan. Nah, ini. Sepertinya sedang mati lampu ini pemirsa sehingga suasana juga agak gelap ini. Ini bagian depan, bagian layanan di front office. Ada dua petugas standby di tempat ini. Pagi Pak. Ini lagi sepi ya? Ya apa yang ngurus-ngurus apa itu nggak ada? Belum ada nih ya? Belum ada ya? Iya iya. Jadi kalau ngurus-ngurus kartu kuning itu di sini juga? Oh iya iya. Ini agak gelap. Pas apa ini? Pas padam kan lampunya? Mati lampunya. Iya. Tapi tetap standby Pak ya? Oh iya. Nah, ini pemirsa suasana di kantor Disnakerin ini bagian front office yang melayani masyarakat, apakah itu pencari kartu kerja maupun yang lainnya, pertama akan masuk ke tempat ini. Kebetulan sekarang ini masih sepi, belum ada orang yang datang untuk mengurus kartu kuning apapun yang lain. Cuman mereka tetap standby di tempat ini. Bisa jelaskan Pak kepada dinas tentang layanan di kantor pian ini, termasuk dalam hal mengurus kartu kuning lah ya? Ya, diantaranya itu, diantaranya dari beberapa pelayanan yang menjadi tupoksi kami. Ya, Jadi kalau alurnya ketika masyarakat ingin mengurus katakan kartu kuning ke sini dulu ya? iya betul. Kita ada front office yang memberikan informasi awal dan nanti ada petugas pengantar kerja yang akan jemput bola karena ini kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi petugas pengantar kerja yang akan menjumpai di ruang tunggu yang telah disiapkan nanti di depan, ya. Terus selanjutnya? Nanti dokumen yang dibawa oleh masyarakat atau pencari kerja akan dibawa masuk untuk dilakukan input dan verifikasi dan diproses di sana sampai final, menunggu tidak berapa lama nanti akan terbit kartu pencari kerjanya dan akan diantarkan kembali ke luar. Ya, protokol kesehatan untuk mengurangi kerumunan. Barangkali mungkin apakah ada rencana-rencana inovasi terkait layanan ini Pak? Oh ya, insya Allah kami tahun ini, alhamdulillah tim aplikasi atau tim IT kami setelah selesai menyusun skrip dan mudah-mudahan tahun depan bisa kami launching pelayanan khusus pencari kerja atau pelayanan penempatan. Ini berbasis web dan aplikasi sehingga masyarakat tidak mesti harus datang ke kantor, bisa di rumah sambil duduk-duduk santai bisa input dokumen, upload dokumen yang kami perlukan. Nanti dokumen dasar akan kami cross check dengan dokumen Dukcapil yang akan kita kerjasamakan dengan Dinas Dukcapil. Sementara dokumen dinamis terkait dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja atau pendidikan terakhir yang dimiliki pencari kerja itu akan diupload oleh mereka sendiri lewat aplikasi nanti. Dan layanannya bukan hanya untuk pencari kerja, tapi layanan ini dibikin dinamis untuk pemberi lowongan kerja. Jadi menu aplikasinya juga untuk pemberi lowongan. Nah, dengan adanya dua menu nanti, sistem kita akan membaca pasar kerjanya. Siapa yang datanya cocok dengan lowongan yang tersedia akan terjadi matching secara sistem. Nyambung, misalnya pemberi lowongan menyatakan mencari SMA, maka potensi yang akan
masuk ke lowongan itu adalah searching, dicari pencari kerja yang terrekap dengan lulusan SMA, misalnya seperti itu. Saya kira ini jelas mungkin bisa diterapkan tahun depan pasti nih Pak ya. Insya Allah, karena kita telah memiliki dasar hukum, layanan penempatan secara khusus berbasis online sistem ini sudah terbit peraturan bupatinya. Jadi kami menyusun aplikasi ini diantaranya juga melihat dasar hukum yang kami susun sebelumnya, sehingga baru tahun depan ini bisa kita rencanakan, kita launching. Jadi akan sangat memudahkan masyarakat Pak ya. Insya Allah, iya. Berurusan lah. Iya. Tidak harus datang ke kantor. Ya, jadi yang utama itu bukan kartu kuningnya sebenarnya. Yang utama itu kesempatan mendapatkan informasi lowongan dan kita bisa mendata potensi kompetensi pencari kerja kita. Kualifikasinya sejauh mana. Kalaupun ternyata nanti dia tidak bisa terekrut di lowongan yang tersedia, ini berarti analisa bagi kita untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja di tanah laut ini. Ini kalau yang di front office berapa orang Pak? Yang standby? Ada 2 orang, Jadi mulai jam berapa Pak? Jam Kita jam 8, mulai jam 8 sampai jam 16.30, jam 4:30 sore hari. ya, terima kasih Pak. Siap, makasih. Demikian pemirsa Banjarmasin Mas Group, penjelasan dari Kepala Disnakerin Tanah Laut terkait layanan publik di tempat ini di kantor Disnakerin Tanah Laut, termasuk diantaranya tentang pengurusan kartu kuning dan juga rencana ada inovasi-inovasi terkait layanan publik yang insya Allah akan diterapkan tahun 2022 mendatang. Memang masih sepi nih pemirsa sementara ini, tetapi petugas setempat standby ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang mengurus apapun termasuk diantaranya kartu kuning.